Akhirnya saya belajar, puji Tuhan ya, saya bisa dapetin kerjaan di US yang pertama kali aja saya dapetinnya itu 60 juta ya. Sekarang saya udah dapetin ratusan juta, lebih tinggi lagi karena saya udah masuk average salary gitu. Gini, saya sampai kena cognitive impairment. Waktu itu dicek di rumah sakit otak. Dan susah mikir jadinya. Karena cognitive impairment tuh ibaratnya kayak orang demensia. Jadi saya kenanya sih seperti early dementia. Terjadinya untuk kasus saya tuh karena ketidakseimbangan neurotransmitter in the brain. Neurotransmitter kan macam-macam ya. Ada dopamin dan lain-lain. Itu tuh kata dokter, karena neurotransmitternya tidak seimbang, jadi saya tuh mengalami gangguan kognitif. Jadi kognitif saya turun gitu. Penurunan kognitif. Yang terjadi saya kena cognitive impairment, saya jadi susah mikir. Akhirnya saya belajar, puji Tuhan ya, saya bisa dapetin kerjaan di US yang pertama kali aja saya dapetinnya itu 60 juta ya. Sekarang saya udah dapetin ratusan juta, lebih tinggi lagi karena saya udah masuk average salary gitu. Nah, ini penting ya. Jadi betul tidak perlu ijazah. Kita misalnya kuliah di BINUS, kita kuliah di ITB misalnya ya. Mereka tuh nggak menghargai tempat kuliah kita. Bahkan ijazahnya tuh nggak diminta. Karena kerjaannya remote, bisa dari mana aja, anywhere ya. Nanti ada orang Singapura juga yang kerja bareng kita. Ada orang US juga, ada orang India juga kan. Banyak gitu yang gabung di satu company itu, dan mereka tuh nggak peduli kita berasal dari tempat kuliah mana. Jadi ijazah kita tuh nggak berharga sebenarnya. Saya pernah nggak naik 4 kali sebenarnya. Di SD saya nggak naik, di SMP juga saya nggak naik 2 kali, lalu di SMA saya nggak naik sekali. Jadi ini membuktikan ya kalau kalian akademisnya jelek di sekolah ya, itu sebenarnya belum tentu kalian bakal gagal di dalam hidup. Bisa aja kalian sukses gitu. Perkenalkan, nama saya Edwin. Saya seorang remote web developer. Saya work in one of the company in the US, dan kerjaan saya sehari-hari itu sebenarnya cuma kerja secara remote, dan kerjaannya itu waktunya nggak fix ya. Artinya saya bisa kerja di siang hari, saya bisa kerja di malam hari, saya bisa kerja sambil liburan juga, karena kan kerjanya secara remote ya. Jadi yang penting saya bawa laptop dan ada koneksi internet. Jadi kadang saya sering kerja dari luar kota, dari Garut misalnya, atau dari Bandung, dan saya biasa juga bisa kerja dari Bali, dan bahkan dari cafe. Yang penting saya bawa laptop seperti itu. Yang saya kerjakan itu web programming. Jadi gimana kita bisa develop website. Saya kerjanya di bagian front end. Basically sebenarnya kita ngambil data dari endpoint, lalu kita visualize the data into something visual gitu yang bisa dilihat oleh mata, oleh user. Sebenarnya ini juga saya ngikutin Koko ya. Jadi jatuh bangunnya saya tuh pertamanya saya pernah punya bisnis. Jadi saya punya toko game di Mangga 2. Toko gamenya itu kita jualan tentang PlayStation, Xbox, Nintendo. Kita jualannya tentang konsol gaming lah. Ya saya tuh orangnya nggak pernah mau berhenti di satu titik. Karena ketika saya berhenti di satu titik, itu berarti saya sudah selesai. Saya nggak mau buang-buang umur saya. Umur tuh berharga. Jadi saya harus dapetinnya lebih dan lebih lagi. Makanya waktu itu saya tambah lagi dengan jasa service. Saya bikin jasa service di Sunter, di rumah, buat nambah-nambah penghasilan lagi. Jadi ceritanya bisnis saya jatuh lah ya. Gara-gara waktu itu kan ada COVID. Nah pada saat ada COVID itu fixed cost tetap keluar, tapi customernya sepi. Yang terjadi adalah toko saya bangkrut, modal saya habis. Tambah lagi saya waktu itu ditinggalin mantan. Karena saya dianggap tidak berguna di toko itu. Tempatnya kurang enak juga, kurang nyaman, dan tempat duduknya juga keras gitu ya. Dari kayu begitu, akhirnya saya kena penyakit skoliosis. Dokter diagnosa saya kena skoliosis, pembengkokan tulang belakang. Ya, dan masalahnya waktu itu syaraf saya kejepit. Waduh, sakit banget. Dari pagi sampai malam, wah sakit banget. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sakit banget. Dan di situ saya jatuh banget. Ditambah lagi mantan tinggalin saya karena dianggap nggak guna kan. Udah saya kena penyakit syaraf, sakit-sakitan, tokonya juga bangkrut. Ya wajar lah ditinggalin, saya juga nggak nyalahin dia gitu ya. Dan akhirnya saya ngelihat Koko saya selama COVID, dia kerja remote ya, jadi seorang web developer. Loh kok bisa ngasilin ribuan dolar per bulannya? Wah saya kerja capek-capek, buka bisnis, buka tempat servis, buka toko, penghasilannya lebih kecil dari dia. Saya bingung. Nah akhirnya saya belajar gitu. Saya sadar ini ternyata orang itu di dunia ini lebih dihargain dari skill spesialis. Jadi kalau kita punya skill spesialis, kita kayaknya harusnya lebih dihargai gitu daripada skill general. Nah, saya jadi belajar di situ. Saya belajar ilmu-ilmu tentang coding, tentang website ya. Saya pelajari, dan akhirnya saya belajar selama 3 bulan hal-hal apa aja yang harus saya fokusin dan apa yang harus saya pelajari kalau saya pingin cari kerja. Waktu itu saya pingin cari kerjanya sama kayak Koko saya di one of the company in the US juga. Di bulan Januari 2022 itu saya belajar selama 3 bulan sampai bulan Maret. Setelah saya bertekad, saya pelajari
pelajarin susah payah, akhirnya saya berhasil gitu ya. Setelah saya apply ke US, diterima walaupun saya waktu itu minta gajinya underpaid, sekitar $25 an hour gitu ya. Dan saya diterima kerja, ya hidup saya jadi berubah gitu karena saya dapatnya kira-kira penghasilannya sekitar 60 juta sebulannya. Dan semenjak itu saya pakai duit pertama gajinya untuk pengobatan. Jadi saya ikut chiropractic juga ya, supaya tulang saya dibenerin lah, supaya lurus lagi dan syaraf saya nggak kejepit lagi. Karena dulu saya nggak bisa bayar pengobatan, bener-bener hopeless dulunya, udah mau berakhir kayaknya hidupnya gitu ya. Saya bisa comeback gara-gara saya dapetin penghasilan 60 juta rupiah sebulannya dan saya jadi lebih happy. Penghasilan pertama saya beli iPhone, saya beli mesin kopi, lalu saya juga ajak orang tua saya jalan-jalan, dan enaknya tuh kerjaannya tuh nggak ada waktu fix ya. Jadi saya bisa kerjaan kapan aja, dan yang namanya remote ya saya bisa sambil jalan-jalan kerjanya. Dan kadang itu ya, kalau saya ada deadline 7 hari, itu 3-4 hari udah selesai. Dan sisa waktunya, kan deadline sampai 7 hari ya, saya selesaiin misal dalam 3 hari. 4 harinya saya pakai untuk jalan-jalan bareng keluarga. Kadang kita main biliar bareng, kadang kita keluar kota, ketemu sama big family. Nah di sini saya benar-benar comeback dan saya mikirnya ya udahlah, saya relakan mantan, saya benar-benar move on di sana ya. Nanti cewek mah bisa dicari lagi gitu, saya mikirnya begitu. Sebenarnya untuk programming itu nggak sesusah yang dibayangkan, asal kita mau fokus. Kita fokus ke skill specialist aja, kita tekunin front end aja, nggak usah kita tekunin yang back endnya misalnya ya. Kita cari satu bidang dulu aja. Kalau di US begitu, kalau misalnya kita pengen kerja ke luar negeri, yang lebih dicari itu skill yang specialist. Jadi daripada kita jago di banyak bidang, contohnya jago di jaringan juga, dan lain-lain, itu menurut saya kurang dicari. Lebih baik kita fokus jago banget di satu bidang. Mike Tyson misalnya, dia kan jago banget tinju ya Mike Tyson. Tapi apa yang terjadi kalau si Mike Tyson ini nggak jago-jago banget tinjunya, tapi dia bisa main bola ya, tapi nggak jago-jago banget bolanya. Di mana-mana nggak jago-jago banget, dia nggak bakal jadi seorang Mike Tyson yang sekarang. Karena ya di dua-duanya nggak jago dia ya. Dibandingkan kalau Mike Tyson jago banget di tinju aja, dia pasti jadi seseorang, jadi somebody. Makanya dia terkenal sekarang. Saya juga sama konsepnya. Saya nyadar ternyata di dunia ini kita lebih dihargai dari skill yang mengarah ke specialist. Makanya saya fokus di satu bidang aja. Kalau kita fokus di satu bidang aja, itu belajarnya nggak terlalu lama. Karena kita kan fokus menjurus, yang lainnya kita ilmu-ilmu yang nggak penting kita buang aja karena itu nggak menghasilkan uang. Untuk cari kerjanya itu depends ya sama skill kita juga, karena yang namanya masuk gitu ya ke perusahaan pasti ada yang namanya entry test. Nah ini penting ya, jadi betul tidak perlu ijazah. Kita misalnya kuliah di BINUS, kita kuliah di ITB misalnya ya, mereka tuh nggak menghargai tempat kuliah kita, bahkan ijazahnya tuh nggak diminta karena kerjaannya remote, bisa dari mana aja, anywhere ya. Nanti ada orang Singapura juga yang kerja bareng kita, ada orang US juga, ada orang India juga, kan banyak gitu yang gabung di satu company itu, dan mereka tuh nggak peduli kita berasal dari tempat kuliah mana. Jadi ijazah kita tuh nggak berharga sebenarnya. Tapi walaupun ijazah kita tidak berharga, kita juga nggak boleh senang dulu gitu, karena sebenarnya tuh kita dites menggunakan entry test. Nanti ada live coding maupun yang non live gitu. Kalau codingan kita bagus, memenuhi standar mereka, clean code dan juga efisien, barulah kita kemungkinan diterima di perusahaan itu. Kalau kita mau cepat diterima, kan rata-rata untuk salary ya di US itu sebagai seorang front end web developer sekitar $54, kurang lebih sekitar 800.000 per jamnya, dan kita kan kerja 8 jam sehari ya, jadi 800.000 dia kali 8 ya, sekitar 6,4 juta rupiah untuk seharinya ya. Itu yang rata-ratanya underpaid. Tapi perlu diingat, saya juga kasih tahu di peserta webinar kita, kenapa sih mereka nggak boleh minta gaji yang average-nya, mereka harus mintanya underpaid. Pertama, skill mereka belum tentu bagus dibandingkan dengan orang yang US, pasti biasanya kurang bisa nyamain ya. Jadi apa yang kita tawarkan tuh pertama dari segi harga, kita harus lebih murah dari mereka. Kedua juga kan skill Inggris kita kan, kita kalau ngomong tidak sefasih orang US-nya gitu ya. Jadi ya kita tuh harus bersaing dari segi harganya juga. Di yang tadinya $54, kita minta $20-25 per jamnya. Itu rule-nya. Kalau itu aja sekitar 60 juta rupiah, itu kita masih dapat sebulannya dengan gaji $20-25 per jam. Nanti ekspektasi yang diharapkan berapa? Nanti kita jawab sekitar $20-25. Itu luar biasa besar untuk orang Indonesia. Cuma untuk orang US sendiri di sana jumlah tersebut tuh sangat kecil sebenarnya ya. Saya tuh pernah di suatu titik sampai saya jatuh banget ya, sampai saya kena depresi, dan ya saya ngurung diri di kamar, lampu digelapin, saya nangis di bantal. Bener-bener saya jatuh banget di sana ya. Dan kenapa sekarang saya pingin bikin sebuah webinar ini untuk ngasih tahu ke masyarakat kalau mereka tuh bisa. Saya pingin bantu-bantu mereka karena saya pernah jatuh banget di titik yang hancur banget sampai blood pressure saya tuh udah mengarah ke hipertensi. Makanya sekarang saya benar-benar pingin bantu orang Indonesia. Yuk kita bisa, ayo belajar programming. Programming itu kita bisa kerja secara remote, makanya kita bisa dapetin US dollar. Jadinya kita bisa dapetin penghasilan yang jauh lebih layak, mungkin sampai 10 kali lipat gaji yang bisa didapetin di Indonesia.
Gini, saya sampai kena cognitive impairment. Waktu itu dicek di rumah sakit otak. Dan susah mikir jadinya. Karena cognitive impairment tuh ibaratnya kayak orang demensia. Jadi saya kenanya sih seperti early dementia. Terjadinya untuk kasus saya tuh karena ketidakseimbangan neurotransmitter in the brain. Neurotransmitter kan macam-macam ya, ada dopamin dan lain-lain. Itu tuh kata dokter, karena neurotransmitternya tidak seimbang, jadi saya tuh mengalami gangguan kognitif. Jadi kognitif saya turun gitu. Penurunan kognitif yang terjadi, saya kena cognitive impairment, saya jadi susah mikir. Bahkan di saat itu saya susah untuk comeback. Sampai suatu ketika koko saya bilang, udah paksa aja. Kamu tuh udah nggak bisa comeback kalau nggak dipaksa. Karena pertama, kamu kalau mau bayar pengobatan, kamu perlu uang. Tapi kalau kamu perlu uang, kamu perlu belajar, kamu perlu investasi leher ke atas. Perlu belajar ngeluarin waktu. Tapi sekarang kamu kondisinya susah mikir. Ya udah, mau nggak mau kamu belajar, walaupun kamu susah mikir. Akhirnya saya belajar, puji Tuhan ya, saya bisa dapetin kerjaan di US yang pertama kali aja saya dapetinnya itu 60 juta ya. Sekarang saya udah dapetin ratusan juta. Lebih tinggi lagi karena saya udah masuk average salary gitu. Saya kena depresi seperti itu. Saya depresi berat ya, sampai teman-teman saya ninggalin saya semua. Kenapa? Saya waktu itu sampai posting di sosmed, di Instagram, saya bikin story aneh-aneh ya. Waduh, storynya tuh udah ada tong sampah, sendal jepit. Wah, udah teman-teman saya juga ngeliat kayak gitu. Wah, ilfeel semua kali ya. Ini orang kok sakit jiwa, stres. Nah, pada saat itu teman-teman saya ninggalin saya semua. Makin stres saya, makin jatuh, makin terpuruk. Saya bisa comeback, puji Tuhan banget. Makanya sekarang saya punya teman-teman, tapi bener-bener teman-teman yang tulus ke saya. Beda kayak dulu kan, semua ninggalin saya pada saat jatuh. Sekarang teman-teman tuh lebih banyak yang tulus ke saya. Penyebab depresi yang paling dominan, faktor apa? Ditinggal mantan. Jadi mantan saya tuh pernah bilang ke saya juga ya, aku pinginnya kamu kerja buat aku. Tapi saya bilang gitu kan, masalahnya kan aku kondisinya lagi begini, lagi sakit syaraf, yuk kita sama-sama kerja aja, yuk kita sama-sama bangun hidup. Cuma dari dianya juga nggak mau, kurang mau. Dia maunya saya yang kerjain semua, jadi kita nggak bisa berjuang bareng-bareng. Akhirnya ending-endingnya saya ditinggal. Dan saya tuh nggak menyalahkan dia juga. Saya tuh maklum lah, namanya saya orang sakit dan saya juga lagi bangkrut. Dan saya depresi juga, waktu itu juga saya sedikit salah ya. Saya jadi emosian orangnya. Ya saya juga tahu saya salah gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan mantan saya juga. Untuk bisa coding, apakah diperlukan otak yang cerdas, pendidikan yang bagus? Sebetulnya tidak, karena saya juga waktu itu kondisinya lagi cognitive impairment, lagi susah mikir, tapi saya aja bisa. Bahkan paman saya ya, dia kerja di bank ya, dia udah kerja selama 15 tahun, tapi waktu itu dia pingin dipecat secara tidak sehat. Jadi dia disuruh dinas ke kota A, ke kota B, ke kota C. Akhirnya dia jadi jauh sama anak, jauh sama istri. Udah gitu, dia tuh jadi nggak kuat. Wah, namanya jauh sama anak sama istri, dia nggak kuat. Akhirnya dia mengeluarkan diri secara sepihak. Banknya nggak pecat dia, tapi dia yang mengeluarkan diri sendiri. Akhirnya dia nggak dapat kompensasi apapun, dan dia jadi stres. Dan dia datang ke saya ya, datang ke kita nih ya, satu circle. Dia tuh orang Sunda ya, jadi saya bilangnya AA. Dia juga bilangnya, bisa gak AA kerja kayak kalian-kalian nih jadi web programmer? Terus kita jawab, bisa, ayo A, jadi programmer aja, ikut kita. Tapi AA udah 40 tahun, ya bisa, kata kita cobain dulu aja ya. 40 tahun tuh masih bisa kok. Akhirnya dia coba, dan 3 bulan juga belajar sama ya, kita tuntun juga selama 3 bulan, dia pelajari ilmunya, udah gitu dia apply ke luar negeri juga, sama, diterima. Tapi dia mintanya underpaid juga. Tapi waktu itu dolar tuh lagi naik gitu ya. Jadi kalau saya dulu dapatnya sekitar 60 jutaan, dia dulu penghasilan pertama dia langsung dapat 70 juta per bulannya. Dan di sana dia benar-benar comeback, bisa deket sama anak, bisa deket sama istri. Wah, hidupnya jadi jauh lebih stabil dan lebih balance. Pertama perlu semangatnya dulu, daya juangnya dulu. Saya yakin ini nggak bakal mudah. Memang bisa dipelajari oleh kebanyakan orang, cuma nggak mudah juga, perlu perjuangan juga. Jadi setidaknya perlu invest 3-4 jam sehari. Dan nggak ada semua yang instan tuh, nggak ada gitu ya. Jadi memang perlu berjuang. Kalau kena masalah, wah ini susah gitu ya, kita harus bisa paksa gitu diri kita untuk mau bisa ya, paksa untuk mengerti gitu ya. Dan kalau misalnya mereka masih tidak mengerti, carilah seorang mentor yang bisa menuntun mereka. Makanya di sini juga kita menghimbau teman-teman buat mau join di webinar Web Programming Hack, supaya kita bisa ngajarin ilmu apa yang mereka harus fokusin gitu, ilmu apa yang mereka nggak harus fokusin. Dan kita juga pingin nuntun mereka gimana caranya supaya bisa kerja di company di luar negeri, supaya bisa dapetin gaji yang lebih layak. Saya pernah nggak naik 4 kali sebenarnya. Di SD saya nggak naik, di SMP juga saya nggak naik 2 kali, lalu di SMA saya nggak naik sekali.
Waktu itu saya lebih suka main game online ya. Contohnya Seal Online, RF Online ya. Terakhir main Dragon Nest juga. Itu tuh bener-bener saya seorang gamer dulunya. Dan saya nggak peduli tentang sekolah lah ya. Baru akhir-akhir ini aja saya jadi peduli, oh uang itu penting ternyata. Saya baru mikir sampai sana. Tapi dulunya saya nggak pernah kepikiran. Jadi ini membuktikan ya kalau kalian akademisnya jelek di sekolah ya, itu sebenarnya belum tentu kalian bakal gagal di dalam hidup. Bisa aja kalian sukses gitu. Dulu sih pernah dibilangin kalau nilainya jelek, wah bakal susah nyari kerjanya nanti ya. Misalnya kuliah juga IPK-nya jelek, bakal susah nyari kerja. Tapi ternyata tidak gitu, karena saya kan kerjanya di negeri juga ya secara remote. Mereka nggak minta ijazah sama sekali. Jadi nggak peduli ijazah saya IPK-nya jelek ataupun bagus ya, nggak ada pengaruh. Yang penting kita punya ilmunya di kepala gitu ya. Kita belajar secara otodidak. Karena jujur ya, yang bikin kita sukses tuh bukan karena kita kuliah dan kita dapat IPK bagus, tapi karena seberapa bagus skill yang kita punya. Makanya selain kuliah kita juga harus belajar sendiri secara otodidak. Yang nggak bisa mengandalkan kuliah doang tuh nggak bisa. Kalau kita mengandalkan kuliah bisa kaya, dosen-dosen udah kaya. Dosen aja dapat gajinya kecil. Makanya kita nggak bisa mengandalkan kuliah. Harus belajar sendiri. Tiap hari invest lah untuk pengembangan diri ya, supaya dapat ilmu lebih dan lebih lagi. Nanti penghasilannya bisa makin besar gitu. Ya jadi seorang web developer kayak gitu. Cuma kita fokus memang ke satu bidang aja, ke front end aja. Nggak usah fokus ke semua. Oh saya mau full stack ya. Kalau in case ya teman-teman belum tahu full stack itu apa, full stack itu gabungan dari front end dan back end. Actually teman-teman nggak usah fokus ke dua-duanya gitu. Fokus aja ke salah satu, mau back end, mau front end. Cuma kan front end masih gabungan antara kreativitas dan logika. Tapi kalau back end kan udah full logic semuanya ya. Kalau di front end maybe kita masih ada permainan warna, permainan animasi, walaupun nanti gabung juga sama JavaScript ya, dimana kita pakai logika juga. Jadi kita bisa fokus ke sesuatu yang sebenarnya nggak butuh tanggung jawab besar. Contohnya adalah front end. Kalau back end dia lebih butuh tanggung jawab besar. Soalnya misalnya kita melakukan suatu query ke database, tapi query-nya tuh nggak perfect. Alhasil harga per query-nya jadi mahal, nanti harga servernya jadi bengkak. Kalau di front end itu tuh nggak ada yang kayak begitu ya. Jadi front end ya tanggung jawabnya lebih kecil dan kita bisa fokusnya menghasilkan uang aja begitu. Jadi silakan pilih. Saya nggak mengharuskan kalian masuk front end gitu, nggak mengharuskan kalian masuk back end juga. Silakan pilih aja yang nyaman bagi kalian yang mana. Tapi pesannya adalah fokus di satu bidang aja. Besar sekali opportunity-nya, karena kan jujur aja ya, banyak orang-orang Cindo yang melakukan ini. Cuma orang-orang lokal yang dari Indonesia sendiri lebih sedikit yang melakukan. Jadi mereka tuh banyak yang sama orang tuanya dikuliahin ke luar negeri ya. Banyak juga yang orang-orang ini sengaja pergi berangkat terbang ke luar negeri. Mereka nyari penghasilan di sana, nyari penghasilan besar. Udah gitu pulang ke Indonesia beli rumah. Dan ada juga orang-orang kayak saya yang kerjanya remote gitu ya, tinggalnya di Indonesia tapi work remotely to the US company, seperti itu. Lebih enak gitu ya, soalnya kan kita pengeluarannya di Indonesia itu kecil. Nasi Padang berapa sih ya? Paling cuma Rp20.000, Rp25.000 ya, dibandingkan orang US-nya sendiri yang per meal aja bisa $20. Kita tuh murah banget dan banyak banget yang bisa kita tabung. Sebenarnya jauh lebih balance. Kalau saya jadi programming tuh, hidup saya jauh lebih enak daripada waktu itu kan. Waduh, Mas bayangin aja ya. Dulu tuh saya stres pada saat saya punya toko ya. Saya punya tempat servis, saya punya toko. Saya harus ngelola pegawai, saya harus balas-balasin customer. Belum lagi saya harus ngambil-ngambil barang. Belum lagi ada barang hilang. Kalau misalnya kita berbisnis ya, kita dagang, pasti pernah ngalamin barang hilang. Kalau barangnya hilang, misalnya kita cari nih, ini kenapa barangnya keluar tapi uangnya nggak masuk? Wah, pusing banget dan kita harus cari di mana nih barangnya, kenapa begini gitu ya. Pasti stres banget gitu. Saya juga dulu ngalamin. Belum lagi saya harus ngelola pegawai yang servis juga. Ya, memang penghasilannya lumayan, tapi itu aja masih jauh lebih kecil daripada jadi programmer loh. Nah, justru dengan menjadi programmer, hidup saya jadi jauh lebih balance ya. Saya kadang juga sering keluar kota, saya sering jalan-jalan bareng keluarga. Jauh lebih balance ya sekarang ya. Penghasilannya juga bisa ratusan juta rupiah sekarang. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan cari di Google, bisa nyari average salary ya untuk seorang programmer berapa sih di US. Itu besar banget, bisa ratusan juta rupiah gitu. Dan kita tuh kerjanya cuma remote, nggak usah datang ke lokasi, mau sambil liburan ke Bali, mau sambil kemana, mau sambil dari kafe, bisa. Jadi nggak usah datang ke toko kayak saya dulu. Jadi hidup teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nyoba, ambil kesempatannya, pasti jadi jauh lebih balance. Tapi yang penting berani, pesan saya. Karena kalau kita nggak berani, di situ tuh jalan udah tertutup gitu. Kalau kita berani, jalan itu kebuka dan kita tinggal lewatin aja. Yang penting berani dulu. Mungkin saya mau cerita sedikit. Orang India juga sama, dapat penghasilannya ya nggak terlalu besar. Cuma mereka tuh smart. Jadi banyak dari orang India ini, terutama programmer, mereka tuh kerja juga ke company di US. Jadi mereka bisa dapetin incredible life di negaranya. Karena mereka berani, mereka mau ngambil kesempatan ini. Tidak hanya orang Cindo-Cindo ini, teman-teman saya yang melakukan ini, tapi orang India juga. Orang India itu bisa masuk ke one of the company in the US juga, sama ya mereka nyari, seperti saya juga ya. Jadi jangan aneh kalau misalnya nanti kita kerja ke company di US, tiba-tiba ketemu orang India. Kok ada mereka ini? Padahal accent-nya ngomongnya jelek. Accent mereka tuh susah didengar ya. Tapi tetap aja mereka bisa dapat kerjaan. Seperti itu. Makanya kita harus berani, kita ambil kesempatannya gitu.
In terms of skills, in terms of knowledge, kita lebih berharga gak dari seorang pembantu? Pastinya kita lebih berharga dari seorang pembantu. Tapi kalau kita bandingkan diri kita, gaji kita dengan seorang pembantu di Amerika, jauh lebih kecil kita penghasilannya daripada mereka-mereka yang pembantu di Amerika ini. Kenapa bisa begitu? Padahal kita knowledge-nya lebih bagus. Kita S1 misalnya. Pembantu yang nggak mungkin S1, begitu kan? Tapi kita dapat gajinya lebih kecil. Itu karena kita salah tempat. Kita berkarir di tempat yang salah. Kalau kita berani, kita berkarir di Amerika, itu kita nggak usah minta gaji yang sampai average. Kita minta underpaid, sedikit di atasnya pembantu aja. Itu gaji kita masih jauh lebih besar daripada orang yang udah berkarir lama di Indonesia. Itu pertama kali kita masuk aja ya, gaji kita udah berkali-kali lipat daripada yang bisa dapetin di Indonesia. Apply kerja, jadi nyari banyak kayak remote.com, remoteok.com, terus Glassdoor ya. Glassdoor juga sama. Jadi itu website yang menyediakan listing ya. Jadi banyak company yang nge-listing, mereka nyari pegawai untuk bekerja ke perusahaan mereka. Nah, di sana juga banyak yang nyari programmer, front-end programmer, back-end programmer, mereka pada nyari perusahaan-perusahaan tersebut. Dan saya tuh nyarinya di website-website tersebut. Tapi ada beberapa hal sih yang perlu disiapkan. Contohnya portofolio. Portofolio juga harus bagus. Jadi kita harus siapkan domain dan hosting dan sebuah desain yang menarik. Nah, kalau pingin desain yang menarik, kalau bisa bikin sendiri desainnya. Kalau nggak, hire seorang desainer. Desainer itu membuatkan desain yang special untuk kita. Nanti kita implementasikan menjadi sebuah website. Website itu yang nanti bakal dilihat perusahaan. Oh, bagus ya ternyata ini orang ini bagus nih portofolionya, yuk kita hire, yuk kita tes, masukin dia ke entry test seperti itu. Nanti kita entry test, kalau entry test kita bagus, lulus, masuk kerja. Sebenarnya saya pingin ngajar karena pingin membantu ya orang-orang Indonesia kalau mereka harus tahu gitu, mereka tuh bisa go international, mereka bisa dapetin kerjaan dan gaji yang lebih layak daripada yang bisa mereka dapetin di Indonesia. Bisa sampai 10 kali lipat gaji daripada kalau mereka bekerja di perusahaan Indonesia. Terutama untuk mereka-mereka yang stres, yuk gabung webinar aja. Kalau stres sama kayak saya dulu, saya juga stres gitu. Saya ingin bantu mereka. Ayo gabung webinar aja. Ya, nanti di sana saya bakal ajarin. Kita bakal ajarin gimana supaya mereka tuh bisa produce. Bukan hanya dapetin ilmunya aja, tapi dapetin motivasinya juga. Semua nanti bakal diajarin di webinar. Untuk webinarnya itu berbayar sejumlah Rp90.000. Cuma nanti mungkin akan diberikan diskon khusus untuk penonton pecah telur ya, viewer pecah telur. Kalau untuk penontonnya pecah telur, sebenarnya kita bisa kasih diskon 100% ya. Jadi free of charge, nggak usah bayar sama sekali buat teman-teman yang mau join. Nanti teman-teman bisa lihat, bener gak kalau profesi ini tuh sangat menjanjikan dan bisa membuat teman-teman menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada teman-teman bekerja di perusahaan Indonesia. Nah, pesan saya buat teman-teman tuh percaya diri dulu aja, berani dulu ya. Kalau teman-teman lagi ada di dalam badai, yuk kita bareng-bareng keluar dari dalam badai. Selama teman-teman masih punya tenaga, yuk keluar dari dalam badai. Kita level up, yuk keluar dari badai. Dulu saya punya masalah kognitif dan dokter vonis kognitif saya tuh udah jelek banget dan saya lakuin semua dalam kondisi depresi. Saya belajar dalam kondisi depresi. Tapi itu saja saya masih bisa mengerti materinya dan sampai sekarang saya bisa sukses, bisa comeback. Ya, bahkan saya bisa ajak mama papa saya, keluarga saya jalan-jalan dan sekarang hidup jadi jauh lebih balance. Teman-teman, saya pingin banget kalian juga bisa sama seperti saya. Jadi kalian belajar aja. Kalau susah sedikit, nggak apa-apa. Udah lakuin dulu aja. Nanti teman-teman bakal menuai hasil di akhir. Oke, dari saya Edwin. Saya harap teman-teman bisa join di webinar. So, see you in the webinar, teman-teman. Oke.